Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati guru bahasa Indonesia saya serta teman-teman yang sangat saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Dialah pada hari ini saya dapat menyampaikan pidato saya serta teman-teman dapat menonton pidato saya. Sebelum saya memulai pidato pada hari ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gindi Swati Arianto, saya dari 11 IPA 2, nomor absen 15. Pada hari ini, saya akan membawakan pidato dengan tema kesehatan mental. Kesehatan mental di Indonesia sendiri masih dianggap orang-orang yang aneh atau orang yang memiliki kesehatan mental merupakan orang-orang yang tidak memiliki akal, orang-orang yang berbeda daripada manusia lainnya. Padahal secara sederhana, kesehatan mental itu sendiri itu adalah bagaimana kita berpikir, bagaimana kita merasakan, dan bagaimana kita menjalani kehidupan sehari-hari kita. Bagaimana orang berpikir tentang kita, bagaimana sifat kita di mata orang lain, dan yang paling penting itu adalah bagaimana kita mengenal diri kita lebih dalam lagi. Kesehatan mental mungkin masih terasa asing, masih terasa aneh pada orang lain. Padahal secara tidak sadar, terkadang ucapan dan perilaku mereka dapat membuat kesehatan mental seseorang terganggu, dapat membuat kesehatan mental seseorang down ataupun lemah. Jadi di sini saya tegaskan untuk kalian lebih berhati-hati dalam berperilaku, dalam berucap, karena setiap orang memiliki kesehatan mental yang berbeda. Jadi supaya kalian kedepannya untuk berhati-hati dalam berperilaku dan berucap. Karena kita tidak tahu dampak kedepannya apa bagi orang yang merasakan hal itu. Menurut WHO sendiri atau World Health Organization menyatakan bahwa kesehatan mental merupakan bagian dari kesejahteraan yang dialami oleh setiap individu atau yang disadari oleh setiap individu, yang dimana di dalamnya terdapat kemampuan seseorang untuk mengelola stres. Nah, di sini ada beberapa contoh dari kesehatan mental atau gangguan mental itu sendiri. Sebenarnya kesehatan mental ini terbagi dari beberapa cabang, tapi di sini saya akan sebutkan beberapa saja. Untuk yang pertama itu ada depresi, terus yang kedua ada skizofrenia, terus juga ada trauma, ada panic attack, dan ada bipolar, ada anestesi, terus juga ada insomnia, dan lain-lain. Masih banyak sekali contoh-contoh dari kesehatan mental atau bagian dari kesehatan mental itu sendiri. Nah, kenapa kita bisa mengalami kesehatan mental atau bagaimana kita bisa dapat kesehatan mental atau bagaimana mental kita bisa terganggu? Itu memiliki dari 3 faktor. Yang pertama itu adalah faktor biologis, ada faktor ada faktor psikologis, dan ada faktor sosial. Nah, setiap orang yang memiliki gangguan mentalnya terganggu atau kesehatan mentalnya terganggu biasanya memiliki gejala-gejala awal terlebih dahulu. Untuk gejala awal yang pertama itu adalah hilangnya konsentrasi. Nah, biasanya orang yang terkena kesehatan mental, yang mentalnya terganggu, biasanya konsentrasinya itu bakalan hilang atau tidak fokus pada pekerjaan yang ada di depannya. Karena di dalam pikiran mereka terbagi-bagi dalam banyak hal. Jadi konsentrasi mereka yang ada di depan itu terganggu. Kemudian untuk yang kedua, itu adalah perubahan emosi yang sangat drastis. Nah, perubahan emosi yang sangat drastis ini itu biasanya contohnya orang yang memiliki kesehatan mental ya, orang yang gangguan kesehatan mental terganggu, biasanya emosi mereka di pagi sampai siang itu adalah senang yang berlebihan. Nah, tapi senang yang ini tuh tanpa faktor, tanpa hal-hal dan sebab akibat. Jadi senang yang benar-benar over, yang benar-benar berlebihan. Tapi di malam hari dia juga merasakan sedih banget yang berlebihan. Jadi tapi sedihnya tuh tidak ada alasan, tidak ada sebab akibat, cuman sedih dan itu pun berlebihan. Kemudian untuk yang ketiga itu menutup diri dari lingkup sosial. Nah, biasanya orang yang terkena gangguan mental atau gangguan mental yang lagi down, lemah, dan lain-lain biasanya cenderung untuk menyendiri. Jadi yang tidak suka keramaian, ya malas untuk melakukan hal-hal yang sosial, hal-hal yang membuat keramaian, dan lain-lain. Jadi dia cenderung untuk menutup diri mereka masing-masing. Nah, apakah kalian ada gejala-gejala dari yang saya sebutkan yang tadi?
Tapi kalian jangan untuk self-diagnosis atau kalian mendiagnosa, oh saya ada gejalanya nih, saya bakalan kena bipolar, saya kena panic attack, saya kena depresi, dan lain-lain. Karena kalau kalian self-diagnosis atau kalian mendiagnosa diri kalian sendiri, itu tuh akan lebih membahayakan diri kalian sendiri. Karena setiap contoh dari kesehatan mental atau gangguan mental itu memiliki beberapa pengobatan, memiliki beberapa cara untuk menyembuhkannya. Nah, kalau kalian self-diagnosa atau mendiagnosa diri sendiri akan membuat diri kalian lebih hancur atau membuat kesehatan mental kalian lebih parah dari sebelumnya. Misalkan yang seharusnya kalian kena bipolar, tapi kalian mendiagnosa diri kalian sendiri itu kena anestesi, maka pengobatan yang akan diajukan kepada kalian itu adalah anestesi. Jadi bipolar kalian tambah parah, padahal kalian nggak sakit anestesi. Begitu contohnya. Nah, beberapa cara supaya kalian tahu bahwa kalian terkena penyakit mental atau kesehatan mental di contoh yang bagaimana, kalian bisa langsung kepada bidangnya, yaitu bisa ke psikiater, psikolog. Karena pada saat ini, psikolog ini banyak via online dan banyak mengadakan, psikolog di Indonesia banyak mengadakan konsultasi gratis buat kalian yang ingin curhat atau ingin kesehatan mental kalian lebih dijaga ke depannya. Kalian bisa langsung ke psikolog online, biasanya ada di beberapa sosial media. Kemudian untuk cara juga supaya masalah kalian lebih lega atau kalian lebih kesehatan mental kalian lebih baik daripada sebelumnya, kalian bisa curhat atau kalian bisa cerita kepada orang terdekat, orang yang kalian percaya, seperti keluarga, teman, atau sahabat. Nah, tapi dari tadi yang paling penting itu adalah kalian harus self-care atau peduli tentang diri kalian sendiri. Kalau kalian tidak peduli pada diri kalian sendiri, bagaimana kalian peduli tentang kesehatan mental kalian sendiri? Nah, untuk self-care yang pertama yang banyak dianjurin untuk dari psikolog bagi orang yang mengalami kesehatan mental atau gangguan mental, itu yang pertama adalah sarapan dengan yang sehat. Jadi biasanya ada buah, ada sayur, terus juga ada susu, dan lain-lain. Makan makanan sehat, sarapan sehat. Dan kedua adalah planning nih, kalian kedepannya bakalan ngapain dan bakalan melakukan apa. Karena menurut saya pribadi juga, kalau kalian tulis planning kedepannya kalian bakalan melakukan hal apa, hidup kalian bakal lebih tertata dan ya otomatis kesehatan mental kalian lebih terjaga daripada sebelumnya. Untuk yang ketiga itu sendiri, itu adalah mendengarkan musik atau lagu favorit kalian, boyband kah, atau solo yang lainnya kah, bebas, yang intinya favorit kalian. Karena menurut psikolog, banyak mengatakan bahwa kalau kalian mendengarkan lagu favorit kalian nih, kalian merasa lebih santai, lebih rileks daripada sebelumnya. Sejenak masalah-masalah yang ada di hidup kalian lebih tidak kalian pikirkan lagi karena kalian sedang rileks atau sedang merefleksikan diri kalian sendiri. Kemudian untuk yang ketiga itu adalah olahraga. Karena olahraga sendiri akan membuat tubuh kalian menjadi lebih kuat, lebih sehat daripada lainnya. Olahraga tidak harus untuk menurunkan berat badan, tapi olahraga juga harus untuk menjaga atau meningkatkan imun kalian. Bagaimana kalian bisa menjaga kesehatan mental kalian kalau fisik kalian saja tidak kalian jaga? Dari aku, hidup itu tidak adil. Ada orang yang jalannya lurus tapi berlubang, dan ada orang yang berlari dengan sekuat tenaga tapi di ujung ada jurang yang sangat dalam. Dan di sini aku ingin mengajak kalian untuk lebih care atau untuk lebih peduli tentang kesehatan mental, karena kesehatan mental merupakan hal yang penting bagi kita, bagi diri kita, dan bagi orang lain. Sekian dari aku, maaf jika ada kesalahan kata, pengucapan, dan kalimat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.